Baiklah, di sini saya akan review beberapa pinjol, 15 pinjol, oke, yang tidak pernah sebarkan data nasabah dan juga tidak pernah menurunkan DC lapangannya. Jadi bagi teman-teman yang lagi gagal bayar atau gagal bayar di pinjol-pinjol ini, tolong disimak. Siapa tahu Anda lagi telat bayar atau gagal bayar, jangan takut, tidak usah cemas lagi ataupun khawatir lagi, oke, karena mereka tidak pernah menurunkan DC lapangan apalagi sampai menyebarkan data para nasabah, oke. Jadi teman-teman harus simak pinjol-pinjol apa saja, siapa tahu ini pinjol ada sama teman-teman, oke. Jadi kita langsung saja kita ke pembahasan, oke. Yang pertama, nama pinjolnya, oke, disimak. Nomor 1 yaitu Modal Nasional. Nah, ini Modal Nasional teman-teman sudah pasti resmi OJK dan sudah lama juga berdirinya, dan mereka belum pernah menurunkan DC lapangannya, oke. Modal Nasional belum pernah juga menyebarkan data. Sudah kita riset atau sudah cari informasi kemana-mana, tidak ada nasabah yang sampai disebarkan data sama Modal Nasional. Jadi teman-teman yang gagal bayar di Modal Nasional tidak usah cemas atau khawatir, oke. Santai saja, tenangkan diri Anda, mereka tidak ngapa-ngapain, oke. Habis itu, habis Modal Nasional yaitu Kredito, oke. Nah, Kredito ini teman-teman ada yang mengatakan menurunkan DC lapangan kemarin, tetapi setelah saya tanya riset ke informasi orang-orang yang ada hutang di Kredito, nyatanya belum ada yang didatangkan sampai ke lapangan ataupun ke rumah teman-teman, ke para nasabah. Habis itu mereka juga tidak pernah menyebarkan data. Mereka tahu kalau menyebarkan data bisa berefek, mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK. Jadi teman-teman aman kalau lagi gagal bayar di Kredito, oke. Lanjut lagi, selanjutnya yaitu nama aplikasi pinjolnya yaitu Solusiku. Nah, ini Solusiku termasuk baru juga, oke. Mereka resmi OJK dan mereka sampai saat ini belum pernah menurunkan DC lapangan apalagi sampai menyebarkan data para nasabah. Kalau terjadi mereka bisa langsung di-ban ataupun dicabut izinnya sama pihak OJK kalau Solusiku main-main sama data nasabah, oke. Jadi aman kalau lagi gagal bayar di Solusiku. Lanjut lagi, yang selanjutnya yaitu Lumbung Dana. Nah, ini ada kemarin teman kita bertanya, Bang, katanya Lumbung Dana ada di lapangan di wilayah Jawa Timur, Bang, ada orang disebar data sama Lumbung Dana. Saya katakan itu hanyalah hoax, oke. Berita-berita seperti itu tidak ada yang pasti, mereka semuanya hoax. Yang pasti Lumbung Dana sampai saat ini, hari ini belum pernah, oke, menyebarkan data apalagi menurunkan DC lapangannya. Jadi kalau memang lagi terjadi gagal bayar sekarang di Lumbung Dana, teman-teman tidak usah khawatir, tenang saja, mereka tidak sampai ke rumah, oke. Itu di Lumbung Dana. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Uku. Nah, ini Uku banyak juga, oke, orang yang tahu, sudah pasti ini pinjol lumayan besar, oke. Tetapi sampai hari ini juga Uku belum pernah menurunkan DC lapangannya. Habis itu belum pernah juga menyebarkan data para nasabah. Sudah kita cari informasi ke nasabah-nasabah lain, mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja Uku, oke. Mereka tidak pernah sampai ke rumah para nasabah. Jadi teman-teman lagi gagal bayar di Uku, tetap tenang diri Anda, oke. Jangan pernah takut sama yang namanya ancaman DC-DC-nya, oke. Lanjut lagi yaitu nama aplikasinya Dana Rupiah. Nah, ini Dana Rupiah teman-teman sampai hari ini memang belum ada DC lapangan diturunkan sama Dana Rupiah. Mereka tidak pernah menurunkan DC. Jadi mereka menagih hanya lewat WhatsApp ataupun telepon. Mereka sudah klarifikasi dan mereka sudah mengatakan mereka belum pernah menurunkan DC, oke. Apalagi sampai menyebarkan data nasabah, mereka tidak mungkin akan berani, oke. Mereka bisa disabut izinnya sama pihak OJK kalau macam-macam menyebarkan dana para nasabah, oke. Itu di Dana Rupiah tetap aman, oke. Lanjut lagi, oke, nama aplikasinya yaitu Pinjam Yuk. Nah, ini Pinjam Yuk banyak sekali yang bertanya, Bang, katanya Pinjam Yuk ada DC lapangannya, pernah disebarkan data, DC-nya macam-macam, katanya ingin datang ke rumah setiap hari. Saya katakan Pinjam Yuk tidak pernah, oke. Sampai saat ini, sekarang ini Pinjam Yuk belum pernah menurunkan DC lapangannya, oke. Siapa tahu teman-teman ada yang pengalaman pernah ditagih sama DC lapangan Pinjam Yuk, tolong komentar, oke. Kapan, di mana, dan saat kapan terjadi Pinjam Yuk nagih sampai ke rumah, oke. Jadi aman lagi yang galbay sama Pinjam Yuk, oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya itu ada Pundi. Nah, di sini ada Pundi teman-teman, banyak sekali peminjamnya, oke. Banyak sekali karena iklannya sudah masif sekali, mereka banyak sekali menyebarkan iklan di media sosial, tentunya banyak penggunanya. Tetapi sampai saat ini mereka menagih hanya lewat telepon, oke, lewat telepon ataupun lewat WhatsApp saja, tidak pernah mereka melalui DC lapangan atau pihak ketiga, oke. Itu seandainya lagi gagal bayar ada Pundi, mereka juga tidak menyebarkan data para nasabah. Jadi tetap aman. Kalau memang belum ada ya santai saja, tahan dulu, gagal bayar dahulu, siapa tahu nanti ada rezeki di Ada Pundi, oke. Lanjut lagi yaitu nama aplikasinya EasyCash. Nah, EasyCash ini teman-teman
Banyak sekali informasi, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Tetapi saya sudah cari informasi kemana-mana yang lebih kredibel informasinya, bahwa EasyCash belum pernah menurunkan DC lapangan, apalagi sampai menagih ke rumah-rumah, apalagi sampai menyebarkan data Anda ke media sosial ataupun keluar konten Anda. Itu bisa dicabut izinnya sama pihak OJK. Oke, konsekuensinya mereka sudah tahu. Kalau seandainya mereka menyebarkan data nasabah, mereka bisa dicabut izinnya segera sama pihak OJK. Oke, itu EasyCash aman juga kalau terjadi gagal bayar. Oke. Nah, lanjut lagi yaitu aplikasinya, yaitu Ada Kami. Nah, ini Ada Kami teman-teman, banyak yang bertanya kepada kita kemarin-kemarin, Bang, Ada Kami sebenarnya ada DC ada apa enggak sih, Bang? Saya katakan sampai hari ini, detik ini, Ada Kami tidak pernah menurunkan DC lapangan. Oke, apalagi Anda di daerah luar Pulau Jawa, aman-aman saja. Di Pulau Jawa saja mereka tidak menagih sampai ke rumah, hanya lewat WhatsApp ataupun telepon saja. Oke. Jadi apalagi sampai menyebarkan data. Kalau mereka menyebarkan data, benar-benar ada menyebarkan data, silakan laporan kepada pihak OJK. Tetapi untuk Ada Kami belum pernah menyebarkan data para nasabah. Oke, masih bagus. Jadi aman saja teman-teman kalau terjadi gagal bayar di Ada Kami. Oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya Uang Indo. Nah, ini termasuk baru. Oke, Uang Indo, kita lihat kemarin banyak aplikasi ini lagi gencar-gencarnya mengiklankan nama aplikasinya, tetapi dia memang belum menurunkan di lapangan, apalagi menyebarkan data. Mana mungkin berani, mereka masih baru juga. Jadi yang lagi gagal bayar di Uang Indo tetap aman. Oke, aman saja. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu 360 Kredi. Nah, ini 36 Kredi juga sebenarnya ada yang mengatakan ada di lapangan Sabta, tetapi setelah saya cari informasi, gali informasinya, 360 Kredi belum pernah menurunkan di lapangan teman-teman. Oke, jadi tetap aman, waspada saja. Oke, kalau seandainya ada informasi hoax ada di lapangan ke rumah dari 36 Kredi, itu berita hoax. Oke, tidak benar, apalagi sampai menyebarkan data, tidak benar. Mereka hanya lewat telepon atau WhatsApp saya cara penagihan 360 Kredi. Jadi aman, lagi gagal bayar di 360 Kredi. Oke, lanjut lagi, nama aplikasinya itu Uwatas. Nah, ini Uwatas. Oke, Uwatas banyak sekali berita berseliweran. Nah, ada yang mengatakan ada di lapangan atau pernah menyebarkan data. Ada yang kekeh mengatakan tidak pernah didatangkan sama di lapangan Uwatas. Jadi yang benar adalah tidak ada di lapangan dari Uwatas, apalagi menyebarkan data. Tidak pernah Uwatas menyebarkan data para nasabah. Walaupun sebelumnya mereka sebelum masuk OJK mereka belum pernah menyebarkan data para nasabah. Jadi aman kalau terjadi gagal bayar di Uwatas. Teman-teman, lanjut lagi, nama aplikasinya itu Pinjam Duit. Nah, ini Pinjam Duit sudah tahu semua. Oke, siapa sih nggak tahu nama aplikasi Pinjam Duit? Tetapi sampai hari ini, detik ini, mereka tidak menurunkan DC lapangannya, karena biaya menurunkan DC lapangan itu teman-teman sudah sangat besar, biayanya sangat besar. Oke, sangat luar biasa. Mungkin mereka belum mampu untuk menurunkan DC lapangan. Jadi aman untuk Pinjam Duit. Oke teman-teman, dan mereka juga tidak pernah menyebutkan data sebelumnya. Oke, jadi aman. Lanjut yang terakhir, yang nomor 15. Oke, nomor 15 terakhir yaitu Kredinesia. Nah, Kredinesia ini banyak berseliweran iklan-iklannya di mana-mana, tetapi walaupun mereka banyak modal untuk membiayai iklan ataupun peminjamnya udah mulai lumayan banyak, sampai saat ini mereka belum pernah menurunkan DC lapangannya untuk Kredinesia. Oke, sampai menyebarkan data, mana mungkin mereka berani. Oke, apalagi mereka resmi OJK. Saya katakan seluruh pinjol-pinjol resmi OJK teman-teman tidak akan pernah berani menyebarkan data para nasabah, karena sangat resikonya sangat besar. Bisa dicabut izinnya, bisa kena sanksi, jadi banyak efek negatifnya. Jadi mendingan mereka tidak menyebarkan data, lebih baik menagih lewat HP saja ataupun lewat telepon saja. Jadi aman saja. Oke, jadi teman-teman, pinjol yang saya sebutkan tadi tidak usah khawatir lagi atau cemas lagi. Mereka tidak pernah menyebarkan data para nasabah dan tidak pernah juga menurunkan DC lapangan ke rumah-rumah. Jadi santai. Oke, kalem, santai. Oke, jadi ini saja mungkin saya kira. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.